Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, selamat datang di Viral, video pembelajaran langsung paham. Bersama saya, Kak Budi yang tampan ini. Kali ini kita akan belajar semua materi tentang e-book. Mulai dari fungsinya, cara buatnya, sampai cara publishnya. Ayo, simak baik-baik ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak jelasin dulu ya tujuan belajar kali ini. Jadi, setelah kalian selesai menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu yang pertama, menjelaskan pengertian e-book dengan benar. Kedua, menjelaskan fungsi e-book dengan benar. Ketiga, menjelaskan tujuan pengembangan e-book dengan benar. Keempat, menjelaskan format file e-book dengan benar. Kelima, menguraikan proses membuat file e-book dengan rinci. Lalu, yang terakhir, membuat e-book dengan format file e-book menggunakan perangkat Luna Editor sesuai dengan prosedur. Sebelum membahas materi, kakak mau tanya dulu nih, menurut kalian apa sih e-book itu? Apa hayo? Kalau kata Wikipedia, e-book itu buku dalam bentuk digital, terdiri dari teks, gambar, atau keduanya, yang bisa dibaca di layar komputer atau handphone kalian. E-book itu nggak seperti buku biasa yang tebal banget dan memerlukan ruangan khusus untuk menyimpan. Jadi, e-book itu lebih ringkas. Rata-rata ukuran file e-book itu kecil. Karena ukurannya yang kecil ini, e-book tidak memakan banyak ruang penyimpanan di komputer ataupun HP kalian. Nah, sekarang kalian tahu nggak sebenarnya buat apa sih e-book itu? Buat kalian yang penasaran, nih kakak jelasin fungsi dan tujuan diciptakannya e-book. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana untuk belajar. Kenapa? Karena selain memuat teks, di dalam e-book kalian juga bisa memasukkan konten multimedia seperti gambar, audio, bahkan video. Inilah yang membuat e-book lebih menarik untuk belajar daripada buku cetak. Kedua, yaitu sebagai media berbagi informasi. Berbeda dengan buku cetak, e-book lebih mudah disebarkan ke berbagai media nih, seperti website, email, bahkan ke WA Group juga bisa. Dan hebatnya, semua orang bisa jadi pengarang serta penerbit dari buku yang dibuatnya sendiri. Di sini kakak juga mau jelasin tujuan diciptakannya e-book. Yang pertama, agar membantu memudahkan pembuat konten dalam berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Berbeda dengan buku cetak, di mana pengarang harus mendatangi penerbit untuk bisa menerbitkan bukunya. Nah, kalau e-book cukup menghubungi lewat email atau media sosial. Jadi, pengarang tidak perlu kemana-mana. Cukup duduk manis dengan komputer dan mengirimkan e-booknya ke penerbit online menggunakan internet. Enak banget kan? Yang kedua, agar melindungi informasi yang ingin disampaikan. Jika buku cetak bisa rusak, sobek, dan hancur, maka e-book merupakan solusi yang tepat dari berbagai masalah tersebut. Karena dengan menjadikannya online, informasi dalam buku tersebut akan lebih awet dan aman. Yang ketiga, dapat mempermudah proses memahami materi ajar. Seperti yang sudah kakak jelaskan pada fungsi e-book tadi, e-book dapat memuat berbagai konten multimedia ya. Jadi, kalau dibanding dengan buku cetak, e-book lebih memudahkan pembaca
dalam memahami materi isi buku tersebut. Sampai di sini paham ya kenapa e-book diciptakan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa aja sih format e-book itu. Oke, gini kakak jelasin ya. Kurang lebih ada beragam jenis format file e-book seperti Amazon Word, Electronic Publication, Mobi Pocket, Palm File Database, Portable Document Format, HTML, dan masih banyak lagi. Di sini kakak akan jelasin format dasar yang umum digunakan saja ya. Formatnya yaitu Electronic Publication atau yang sering disebut e-book. E-book merupakan format buku digital terbuka yang telah disepakati oleh International Digital Publishing Forum. Sebagai format yang netral, e-book tidak terikat pada perusahaan tertentu loh. E-book juga dapat dibaca di berbagai operasi sistem, mulai dari Android, iOS, sampai Windows. E-book sudah mengembangkan versinya menjadi e-book 3.0 nih, di mana penulis dapat menyertakan fitur audio maupun video serta animasi ke dalam buku digital. Jika dibandingkan dengan format yang lain, banyak loh fitur yang bisa kalian dapatkan dari e-book ini. Pertama, formatnya gratis dan terbuka, alias kalian bisa menggunakan di berbagai platform. Kedua, banyak software gratis yang bisa kalian gunakan untuk membuat file e-book ini. Ketiga, biar tampilannya nggak membosankan, kalian bisa menambahkan audio dan video loh, biar e-book kalian bisa lebih kece gitu. Keempat, e-book sudah support untuk DRM. Lalu yang terakhir, dapat mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. Gimana? Makin tertarik bikin e-book kan? Untuk membuat e-book dengan format e-book, kalian butuh beberapa aplikasi nih. Pertama, kalian butuh aplikasi pengolah kata yang digunakan buat nulis materinya. Di sini kakak pakai aplikasi Microsoft Word ya. Lalu, jika kalian ingin menggunakan atau mengedit foto, kalian butuh aplikasi pengolah gambar. Untuk aplikasinya, kalian bisa pakai Photoshop. Untuk audio, kalian bisa gunakan aplikasi Audacity untuk mengeditnya. Lalu yang terakhir, kalian butuh aplikasi Sigil buat ngedit file e-booknya. Sigil adalah aplikasi editor e-book yang bersifat open source nih, dan kalian bisa unduh di websitenya secara gratis. Selain aplikasinya yang gratis, fiturnya juga lengkap loh, seperti multi-platform. Aplikasi ini bisa kalian gunakan di berbagai OS nih. Terus, di aplikasi ini kalian bisa dapat mengedit tampilan e-book secara langsung di Book View. Enak kan? Jadi lebih mudah ngeditnya. Nggak cuma itu loh, kalian juga bisa memberi identitas pada e-book kalian sendiri. Pokoknya lengkap deh. Sampai sini paham ya? Nah, dari penjelasan yang kakak sampaikan tadi, sekarang kita mulai praktek ya. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat e-book yaitu membuat materi atau tulisan yang telah kita buat dari Microsoft Word menjadi format HTML, yang akhirnya nanti akan diedit di aplikasi Sigil menjadi format file e-book. Oke, di sini kakak sudah punya contoh materi yang akan kakak rubah formatnya menjadi HTML. Di dalam materi yang telah kita buat, apabila terdapat tabel dan gambar, maka kita harus men-setting dulu agar nantinya e-book kita menjadi rapi dan bagus. Pada bagian gambar, kita klik dulu gambarnya,
lalu pilih format, wrap text, lalu ubah menjadi inline with text. Kemudian pada bagian tabel kita klik dulu icon ini, klik kanan, table properties, kita centang dulu private width-nya, kita ubah menjadi persen, ubah juga menjadi 100%. Nah, sekarang sudah beres kita men-setting materi kita. Selanjutnya, kita akan merubah materi kita menjadi format HTML. Caranya, kita klik file, kemudian save as, pilih di mana kita akan menaruh file kita. Di sini kakak menaruh di desktop. Pada bagian save as tipe, rubah menjadi webpack filter. Nah, tinggal klik save. Gampang kan? Nah, sekarang file kita sudah siap dimasukkan ke dalam aplikasi Sigil. Gampang kan? Saat membuat e-book, kita perlu dong untuk memberikan identitas buku yang telah kita buat agar e-book yang kita buat lebih menarik dan jelas asal-usulnya. Yang pertama, kita perlu menambahkan sampul pada e-book yang kita buat. Caranya, kita buka dulu aplikasi Sigil, kemudian kita masukkan file HTML yang sudah kita save tadi. Caranya, kita klik file, kemudian add, kita klik exiting file, kemudian pilih file yang tadi kita sudah save. Formatnya HTML ya. Kalau sudah, kita open. Nah, tampilannya apabila berhasil akan begini. Nah, untuk memberikan sampul pada e-book kita, caranya kita klik tools, lalu add cover, pilih lokasi di mana gambar cover e-book kita berada. Apabila sudah, kita klik lalu open. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang kedua, untuk memberikan identitas pada e-book kita, caranya kita klik tools, pilih metadata editor. Nah, di sini kita bisa menambahkan metadata. Contohnya, kita klik author, oke. Nah, pada bagian kreator kita bisa ubah, misal kakak ubah menjadi kita ubah menjadi Kak Budi. Nah, lalu judulnya kita rubah juga menjadi pengenalan PHP. Apabila sudah, klik OK. Selesai. Maka nanti pada tampilan e-book kita nantinya pada bagian metadata akan berisi informasi-informasi yang sudah kalian isikan tadi. Nah, di dalam aplikasi Sigil kita bisa menambahkan file multimedia, baik itu gambar maupun video. Caranya, kita klik bagian insert, kemudian file, pilih lokasi, gambar ataupun file video.
Apabila sudah, kita klik open. Nah, sekarang muncul tampilan video maupun gambar kalian. Sekarang kita akan membuat daftar isi dari e-book kalian. Caranya, kita klik Tools, Table of Content, kemudian Generate Table of Content. Apabila dalam Word kalian sudah terdapat H1, H2, maka secara otomatis dalam aplikasi Sigil akan dapat membacanya. Kita klik saja OK. Nah, begini tampilannya. Aplikasi Sigil sudah dapat membaca H1 dan H2 kalian. Sekarang caranya untuk membuat daftar isi pada e-book kalian adalah klik kembali Tools, Table of Content, kemudian Create HTML Table of Content. Nah, di sini kalian bisa mengganti menjadi daftar isi. Selesai, e-book kalian sudah ada daftar isinya. Nah, tahap terakhir dalam membuat e-book, kalian harus save file HTML kalian menjadi file e-book. Caranya, kita klik File, kita Save As, pilih nama dan lokasi di mana tempat kalian akan menyimpan. Langkah terakhir, kita tinggal klik Save. Sudah, file kalian sudah menjadi e-book. Nah, sekarang kita akan coba melihat hasil dari e-book yang telah kalian buat dari aplikasi Sigil menggunakan Ridium di komputer. Caranya, kita buka dulu aplikasi Ridium di komputer kalian. Apabila sudah, kita klik icon Add Book, pilih lokasi di mana kalian menyimpan tadi. Kemudian klik open. Nah, setelah selesai akan muncul e-book yang telah kalian buat. Akan keluar tampilannya seperti ini. Bisa dilihat. Kita klik. Nah, apabila sudah akan keluar e-book kalian. Tinggal kalian lihat. Nanti akan keluar daftar isi yang telah kalian buat. Tinggal klik saja bagian materi yang akan kalian baca. Contohnya, kita klik struktur kontrol. Nah, keluarkan. Selesai, kalian sudah bisa membuat e-book menggunakan aplikasi Sigil. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kakak kasih tugas untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian setelah materi yang sudah kakak jelaskan.